Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Malate Barat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SMP Negeri 3 Malate Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya, kesempatannya, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat kumpul di ruangan ini dalam rangka tugas dan yang diemban oleh CGP Angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang beragama Islam. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak di akhir kemudian. Baik Bapak Ibu dan yang saya hormati, untuk selanjutnya kita persilakan kepada saudara kita CGP Angkatan 11 Muhammad Safwan SPD untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Mohon izin berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Malate Barat, yang sama kami hormati Bapak Wakil Kepala UPT SMP Negeri 3 Malate Barat, dan yang tidak lupa kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir pada pagi siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kegiatan atau tugas kami selaku orang yang berkecimpung atau sedang menjalani pendidikan di guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa kita amalkan di proses pembelajaran kita sehari-harinya. Baik, pertemuan kali ini kita akan melakukan diseminasi mengenai materi budaya positif, dan ini merupakan bukan hal yang baru lagi bagi Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya kita sudah sama-sama melaksanakan atau mengikuti diseminasi budaya positif pada momen sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Wakasek selaku CGP Angkatan 10. Jadi pada pertemuan kali ini harapannya kita akan dikuatkan saja mengenai apa saja konten-konten atau materi yang penting pada budaya positif. Nah, konten hari ini kita usahakan selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1 jam, mengenai disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Konsep-konsep ini sebenarnya sudah tidak familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya nanti kita tinggal saling menguatkan saja, saling berbagi. Apa yang kita tahu silahkan share, apa yang kami tahu akan kami share atau akan kami bagikan. Nah, yang pertama, disiplin positif. Kalau saya tanya ke semua Pak Ibu, kata disiplin itu kita identikan dengan seperti apa? Kalau kata disiplin biasanya kita mengidentikannya seperti apa? Atau apa yang kita ketahui kalau misalnya disiplin itu apa yang di benak kita terpikir? Tepat waktu, tidak melanggar aturan, patuhi aturan, ya. Dan biasanya disiplin itu diidentikan dengan hukuman juga, ya. Dihukum, hukuman, atau diidentikan dengan suatu keadaan yang tidak nyaman. Disiplin itu. Nah, disiplin sebenarnya dia berasal dari kata bahasa Latin disiplina. Disiplina, mudah benar ucapannya, disiplina yang artinya belajar, dan berasal dari kata bahasa Inggris disciple. Ya. Mohon izin para senior guru bahasa Inggris, apakah benar disciple bahasa Inggris yang artinya murid atau pengikut. Nah, artinya disciple artikan murid atau pengikut. Diharapkan ketika menjadi suatu murid atau seorang pengikut yang mengikuti aliran-aliran tertentu, diharapkan dia mengetahui mengapa dia mengikuti aliran tersebut, sehingga ketika dia sudah mengetahui apa tujuannya mengikuti aliran tersebut, yang muncul adalah motivasi dalam diri, bukan lagi motivasi dari luar. Nah, sebentar kita lanjutkan apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik.
Kemudian, disiplin diri itu bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sesungguhnya ini disiplin itu erat kaitannya dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, ada nilai-nilai yang kita yakini. Mustahil kita bisa disiplin kalau tidak ada nilai yang kita yakini. Kemudian yang terakhir, pada akhirnya tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selama ini kan kita menerapkan disiplin mungkin sebagian besar kita hanya menumbuhkan disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar diri peserta didik. Kalau sudah muncul motivasi dalam diri, itu akan semakin dekat kita dengan yang namanya budaya positif. Selanjutnya, ini salah satu materi yang menarik, motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk kita semua. Yang pertama, motivasi pertama yaitu ingin menghindari hukuman. Artinya kita disiplin dalam rangka untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita disiplin bangun pagi, sholat 5 waktu. Itu menghindari ketidaknyamanan sebenarnya, ya, atau menghindari hukuman yang kelak nanti akan misalnya didapatkan di akhirat kelak. Kemudian ada motivasi yang kedua yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya saya mau mengerjakan sesuatu atas perintah orang tersebut, tetapi saya mau dibilang misalnya, ingin dipuji. Itu motivasi yang kedua. Terakhir yang motivasi yang ketiga, motivasi yang levelnya paling tinggi yaitu motivasi yang menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya saya masuk tepat waktu di kelas karena saya percaya dengan melakukan sesuatu dengan tepat waktu, saya menghargai waktu. Itu nilai yang saya percaya. Sehingga ada atau tidak ada orang lain, saya tetap akan tepat masuk tepat waktu karena ada nilai yang saya percaya. Beda dengan 2 motivasi tadi. Kalau saya tidak mempunyai nilai keyakinan tepat waktu, ya semua maunya saya, ya mau masuk terlambat boleh, mau tidak masuk pun tidak apa-apa, karena tidak ada nilai yang saya yakini. Itu 3 motivasi. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ada bedanya hukuman sama konsekuensi ternyata. Yang selama ini kita lakukan mungkin hukuman, ya, tetapi tidak banyak kita juga yang mengadakan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nanti kita jelaskan. Nah, dan pada akhirnya yang kita ingin laksanakan itu adalah restitusi. Nah, jadi urutannya itu hukuman, kemudian di atasnya hukuman konsekuensi, di atasnya konsekuensi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi bukan guru yang mencarikan solusi, tetapi murid yang berpikir apa solusi dari masalah mereka. Misalnya datang terlambat, kita memberikan pertanyaan kepada murid, kenapa bisa datang terlambat, dan seterusnya, sehingga solusi yang nanti dimunculkan nanti itu berasal dari murid, bukan dari gurunya. Cepat-cepat bukan, ya. Justru murid nanti yang berpikir atau bisa berkata-kata, oh seharusnya saya Pak bisa bangun 6.30 atau 5.30 misalnya, atau 4.30 supaya saya tidak terlambat hadir di sekolah. Harapannya murid yang akan berkata-kata seperti itu, bukan lagi guru. Nah, disitulah kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, berarti sudah terlaksana restitusi. Bentar kita lanjutkan lagi. Nah, coba kita belajar, ada contoh kasus. Nah, sama-sama kita membaca Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada sesuatu begini, ya, Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, ya, bukan Pak Rizal, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Sangat tidak setuju, betul sekali. Kenapa kira-kira kita tidak setuju? Ya, pasti ada alasan di balik itu. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Sego terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti ada perbedaan dengan konsekuensi. Hukuman serta-merta langsung dilakukan, refleks tiba-tiba. Tetapi kalau konsekuensi itu ada deal sebelumnya dulu, ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Misal, kalau terlambat datang ke sekolah, terlambat 15 menit, berarti jam pulangnya nanti ditambah 15 menit. Nah, itu konsekuensi. Kalau misalnya tidak menulis, tidak mengerjakan tugas, berarti nanti jam istirahat, diambil jam istirahatnya untuk mengerjakan tugasnya. Itu konsekuensi. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi kalau langsung saja, berdiri, dan seterusnya, itu berarti hukuman. Nah, itu perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi hanya terjadi ada deal atau tidak ada deal sebelumnya. Next, keyakinan kelas. Awal dari segitiga restitusi atau proses restitusi harus ada keyakinan kelas. Jadi harapannya Bapak Ibu KB setelah pertemuan ini, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, terutama yang Bapak Ibu wali kelas. Tetapi guru mata pelajaran juga boleh sekali membuat keyakinan kelasnya, karena keyakinan kelas nanti inilah yang dipakai untuk membimbing murid atau peserta didik kita memunculkan solusi dari diri mereka sendiri. Jadi bukan lagi guru yang memberikan solusi, tetapi secara mandiri siswa atau murid kita bisa menemukan solusinya sendiri. Tentu lewat bimbingan gurunya, Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibentuk dalam kalimat positif. Kalau kita kan selama ini dilarang ribut misalnya, itu kan kalimat negatif. Sebisa mungkin nanti dalam keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya kalau dilarang ribut, berarti kalimat positifnya harap tenang. Dilarang terlambat, itu kan kalimat negatifnya. Berarti kalau kita mau ubah kalimat positif, hadir tepat waktu. Jadi keyakinan kelas, langkah awalnya keyakinan kelas merubah peraturan yang dilarang diubah menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa kok terlalu banyak? Pusing juga nana, yang mana yang jalankan nanti. Jadi hendaknya tidak terlalu banyak. Ya minimal 3 lah, maksimal 3. Ya maksimal 3. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini termasuk kesalahan saya dulu waktu membuat aksi nyata di disiplin positif PPN. Setelah saya membuat keyakinan kelas, selesai sampai di situ Pak, Ibu. Selesai sampai di situ, tidak ada lagi tindak lanjut atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kebetulan kemarin walinya Ibu Seri kelas 7A. Saya buat keyakinan kelasnya di situ. Tapi setelah keyakinan kelasnya jadi, ditempel, bagus, cantik, selesai sampai di situ. Padahal sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Ada pendalaman keyakinan kelas yang harus selalu diulang dengan harapan akhirnya peserta didik nanti bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, next Pak. Nah, ini caranya atau prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas. Pertama, kita di kelas bersama siswa dulu mengadakan suatu dengan pendapat. Ya. Siswa ditanya peraturan apa atau kesepakatan apa yang kita mau sepakati sama-sama. Silakan ditulis. Nanti ada yang anak Pak, dilarang ribut Pak. Tidak apa-apa, kalimat negatif itu tidak apa-apa. Nanti kalau sudah tertampung misalnya 10 kesepakatan yang isinya kalimat negatif semua, dilarang ribut, dilarang terlambat, dilarang memburi dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk 10 kalimat, misalnya 10 kalimat negatif itu, langkah selanjutnya kita akan ubah menjadi kalimat positif. Dan ini harus melibatkan murid kita. Nah, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, kemudian setelah diubah menjadi kalimat positif, ya, nilai-nilai yang tadi atau kesepakatan yang 10 tadi itu kita rangkumkan atau kita perkecil lagi menjadi satu nilai keyakinan. Nah, misalnya contoh, berjalan di kelas. Ya, ini kan kalimat positifnya. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah,
bisa kita masukkan dalam satu nilai keyakinan, yaitu saling menghormati atau hormat. Jadi nanti peraturan atau kalimat positif yang lain ada payungnya sendiri atau ada nilainya sendiri, sehingga nanti dari 10 kalimat positif mungkin nanti akan tinggal 3 menjadi 3 nilai keyakinan kelas. Nah, 3 keyakinan kelas inilah yang dibuatkan nanti di semacam poster, boleh, Pak Ibu boleh, yang akan ditempel di kelas. Dan jangan lupa kita tanda tangani beserta dengan muridnya, apalagi yang kalau Bapak Ibu wali kelas. Nah, kita tanda tangani bersama muridnya supaya lebih membekas ke anak-anak bahwa oh ini betul-betul harus kita laksanakan, karena kita betul-betul sampai tanda tangan. Kurang stempel. Oke, lanjut Pak. Oke, itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga bukan cuma berlaku untuk murid-murid kita Pak, tetapi termasuk kita sebagai manusia. Ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi salah satunya saja pincang atau kita tidak stabil. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sebelum kita lanjut ke 5 kebutuhan ini, mari kita sama-sama baca ilustrasi di atas. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang boleh berbagi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang akan Anda lakukan kalau ada murid seperti ini? Iya? Ya. Apa alasan Doni kira-kira melakukan hal itu? Menurut kita? Mungkin tidak bawa jajan, betul. Cina-cina ya. Iya. Pasti Doni ada alasannya melakukan hal itu. Tidak mungkin dia melakukan serta-merta seperti itu. Pasti ada alasannya. Nah, alasan inilah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar apanya Doni yang kurang sehingga dia melakukan seperti itu. Baik, next Pak. Yang pertama kita ke bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu meliputi kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini kita tanda kutipi ya. Kebutuhan biologis untuk kita saja, orang dewasa. Kalau anak-anak kita kan kita tidak sampai ke situ. Ya. Jadi kemarin ini sempat diperdebatkan kebutuhan biologis itu bukan untuk anak-anak kita, tetapi untuk para orang dewasa maksudnya. Perasaan aman dan termasuk perasaan aman, termasuk menjadi salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kita intinya dia mau divalidasi kalau penguasaan. Next Pak. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini, Doni tadi kira-kira dia kekurangan pada kebutuhan dasar apa? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ataupun kesenangan? Kira-kira menurut kita kebutuhan dasar apa Doni yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Boleh? Yang pertama bertahan hidup Pak. Boleh? Kesenangan boleh? Iya. Pada intinya 5 ini masuk. 5 kebutuhan ini masuk. Tergantung bagaimana kita perspektif melihatnya. Contoh bertahan hidup. Ya. Mungkin Doni di rumahnya dia tidak diberikan bekal atau dia tidak dibiasakan sarapan pagi karena alasan ekonomi. Nah, sementara Doni juga butuh makan pagi kasihan. Nah, sehingga di sekolah dia akan melakukan sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan dasar itu. Karena lapar juga, dengan sangat terpaksa membantu temannya ambil bekalnya.
Kebutuhan yang kedua kasih sayang yang dibilang Ibu Seri. Ya, mungkin di rumahnya dia tidak diberikan kasih sayang, ya, sehingga dia bisa mencoba mencari di temannya rasa kasih sayang tersebut. Ya. Dia mau dia disayangi oleh teman-temannya, sehingga dia berusaha untuk mencari-cari perhatian. Ketika dia mengambil bekalnya, dia berusaha mencari-cari perhatian karena dia mau diperhatikan. Dia suka diperhatikan, meskipun konteksnya negatif bagi orang lain, tetapi bagi dia itu adalah suatu kesenangan karena dia merasa diperhatikan. Oh, ada yang memperhatikan. Kemudian Ibu Haji tadi bilang kesenangan, bisa, ya. Bisa saja Doni ini cuma jahil, sudah dimakan di rumahnya, tetapi karena jahilnya dia mau ganggu temannya ambil bekalnya, nggak suka temannya makan ikan dia belanja. Ada anak seperti itu Pak, banyak. Ya, dia tidak lapar tapi dia sengaja ambil bekal makanannya karena temannya marah, dia suka lihat temannya marah. Kesenangan baginya. Kemudian mana lagi? Penguasaan, validasi. Dia mau dianggap sebagai pemimpin, orang yang mau ditakuti di kelas itu ceritanya dengan cara mengambil bekal temannya. Penguasaan. Kemudian kebebasan, ya dia mau penuhi saja rasa bebasnya, mau icip ini, icip itu, icip ini, karena mungkin di rumahnya dia tidak dipikirkan makanan seperti itu guys ya. Sehingga ketika dia punya bekalnya temannya, ada sosis, tidak pernah makan sosis di rumah, coba. Jadi semua tindakan anak kita yang mungkin dalam pikiran kita itu negatif atau bertentangan dengan nilai keyakinan, sesungguhnya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan sebagai pendidik, tugas kita untuk melihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dan membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, inilah resiko pekerjaan kita. Berat memang. Berat memang. Oke. Sekarang kita next. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini menarik juga. Baru saya tahu juga ini baru. Ya. Posisi pertama, penghukum. Nah, ini posisi saya juga dulu. Selalu saya kerja juga dulu ini. Posisi pertama, penghukum. Nah, menggunakan hukuman fisik maupun verbal kata-kata. Ya, berpandangan sekolah memerlukan sistem atau hal yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Selalunya biasanya kata-katanya patuhi saya. Ya. Kalau tidak, awas kok. Selalu saja salah. Ya. Mengancam ya. Dan guru dengan posisi ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dan itu adalah cara dia, bukan cara orang lain. Dulu saya juga begini, menghukum, sedikit menghukum. Kemungkinan dan hasilnya kemungkinan murid marah, menendam, agresif. Ya. Pernah ada satu kejadian di kampus ya, di kampus kami bertiga sebagai mahasiswa berarti. Teman saya mungkin dendam sama dosennya, keluar motornya dosen, dia apa ini? Dia iris pakai ini pisau. Karena ini salah satunya faktornya penghukum. Guru dengan posisi penghukum. Oke. Posisi yang kedua, next Pak. Nah, pembuat merasa bersalah. Ya. Ternyata ada juga posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah, dan saya juga selalu biasa begini, ya. Selalu biasa begini. Ya, kita menciptakan kondisi, merangkai kata-kata, berceramah sana sini, yang ujung-ujungnya untuk membuat anak ini merasa bersalah. Nah, saya sekali juga begini. Saya sekali, ya. Tidak memikir orang tuamu, capek habis mingguannya, capek banting tulang tenaga, dan seterusnya. Sehingga pada kondisi ini anak akan betul-betul merasa bersalah bahwa saya memang tidak berguna balik di keluarga dan seterusnya. Dan ini ternyata lebih berbahaya daripada posisi penghukum, ya, karena anak itu akan merasa bersalah atau mengecewakan, merasa menjadi orang yang gagal. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada hukum karena emosinya tertanam rapat di dalam dan sewaktu-waktu bisa meledak. Dan ketika meledak itulah yang berbahaya. Ya. Kita tidak tahu orang bisa mengontrol dirinya. Beda-beda orang mengontrol dirinya. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa, tapi butuh pelampiasan bagi orang lain. Jadi pembuat merasa bersalah ini juga seharusnya tidak dilakukan. Next, teman. Ini banyak dari kita, ya, banyak dari kita teman. Dan ini salah satu posisi yang sangat saya susah lakukan untuk berposisi sebagai teman, ya, karena saya memasang dalam sudut pandang saya, guru itu harus menjaga jarak dengan siswa dalam rangka untuk menjaga wibawa, dihormati dan seterusnya.
Tetapi ternyata posisi kontrol guru sebagai teman itu kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang dibutuhkan untuk momen-momen tertentu. Dan saya tidak pernah memanfaatkan momen-momen itu. Itu salahnya saya. Salahnya saya. Tidak pernah memanfaatkan momen-momen itu untuk mengambil posisi sebagai teman. Tetapi ada negatifnya juga. Ya. Di satu sisi positifnya, hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Negatifnya kadang-kadang murid itu akan hilang motivasinya kalau bukan guru yang bersangkutan. Ya, misalnya saya sangat dekat dengan Pak Jumardi. Apa Pak usulkan Pak Jumardi? Bincang. Tetapi kalau saya tidak ada, Pak Mutar S misalnya yang ada, Pak Jumardi langsung malas. Ya, nah ini sisi negatifnya. Murid tersebut sangat bergantung pada guru-guru tertentu. Sangat bergantung pada guru-guru tertentu. Jadi ada positif, ada negatifnya kalau posisi teman. Kemudian selanjutnya pemantau. Level keempat, guru dengan posisi pemantau. Pemantau ini dia selalu identik dengan data, selalu identik dengan instrumen-instrumen pengukur. Misalnya, yang kerja tugasnya kita kasih bintang 1. Yang tidak kerja tugasnya karena tidak mengerjakan tugasnya, apa konsekuensinya? Tinggal nanti di kelas selama 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Dia selalu berdasarkan aturan atau konsekuensi. Kalau guru pemantau, dan cenderung dia formal, selalu dia formal. Selalu dia mengandalkan data, sanksi atau konsekuensi. Next saja Pak. Yang terakhir manajer, posisi kontrol manajer. Nah posisi kontrol inilah yang diharapkan kita berada pada posisi ini semua, manajer. Nah posisi manajer ini, yang namanya manajer, berarti kita akan memimpin. Apa yang dipimpin? Murid kita. Dipimpin dalam hal apa? Dipimpin dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dengan menggunakan apa? Pertama tadi menggunakan keyakinan kelas. Jadi makanya tadi kita sempat sampaikan bahwa keyakinan kelas ini adalah langkah awal yang harus kita laksanakan kalau kita mau berada pada posisi manajer. Dan dalam posisi manajer kita akan menggunakan metode yang namanya segitiga restitusi. Sebentar kita jelaskan apa itu metode segitiga restitusi. Yang pada intinya restitusi itu tadi adalah proses kolaboratif atau kerjasama dengan murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menemukan solusi jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tentu tidak lepas dari tuntunan dari guru tersebut. Tidak ada sistem manajer. Oke, lanjut Pak. Nah ini terakhir, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama tahapan pertama menstabilkan identitas, yang paling bawah, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol yang menyebutkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, kita sebaiknya guru tidak langsung menjudge saja, salah aku memang, salah aku memang, seakan-akan diri kita saja juga tidak pernah berbuat salah. Padahal setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, 2 kata ini bisa kita gunakan, disampaikan kepada murid kita ketika dia melakukan suatu pelanggaran, hanya semata-mata untuk menstabilkan dulu identitasnya. Harapannya kita akan menggeser dari identitas yang gagal menuju ke identitas yang sukses. Itu langkah pertama, menstabilkan dulu identitas keinginan, bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya pernah kita juga lakukan sebagai manusia, kesalahan. Tapi kita tidak benarkan kesalahan itu. Nanti kita langkah selanjutnya. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah setelah murid sudah distabilkan identitasnya, sudah mulai dingin, ya, mungkin yang tadi yang emosi berkelahi gara-gara bahan di lapangan. Setelah dingin, kita validasi sama-sama dengan murid. Validasi tindakannya. Ya. Yang pertama, kita bisa katakan kamu tentu punya alasan kenapa dilakukan hal itu.
Di sini kita harus jadi melihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhinya. Apa alasan melakukan tadi itu? Setelah dia berbicara, kita sebagai guru pasti harus bisa menilai-nilai, menakar-nakar. Oh, kebutuhan dasar ini yang anak saya tidak terpenuhi. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita guru yang bantu untuk memenuhi itu. Bukan guru sendiri ya, kita kerjasama, kolaborasi dengan guru yang lain, dengan orang tua di rumah, kita kolaborasi. Jadi bukan kita sendiri yang penuhi kebutuhan tersebut. Setelah itu, ketika kita misalnya tahu kebutuhannya apa, misalnya dia mengganggu temannya karena dengan alasan suka kalau melihat muka-muka temannya yang jengkel, senang dia rasanya kalau jengkel temannya mukanya. Setelah kita tahu ternyata dia senang kalau lihat temannya jengkel, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif, cara lain supaya kamu tetap senang tanpa mengganggu orang lain? Ada kira-kira kesenangan apa yang lain? Main game misalnya, ya? Atau lihat video orang lucu, ya? Selain teman, daripada teman tadi ganggu, mending video-video orang lucu dilihat, nah bisa tunjuk juga ketawa. Misalnya. Setelah murid kita sudah tahu, oh ternyata memang hal yang saya lakukan itu salah memang. Meskipun saya suka, ya, oh salah memang. Setelah langkah ini selesai, di langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada keyakinan sebelumnya kita buat dulu sama anak kita. Tidak ada keyakinan jelas kita buat dulu. Tidak bisa kita laksanakan di langkah terakhir. Menanyakan keyakinan. Contoh tadi yang mengganggu temannya. Kira-kira mengganggu teman seperti itu, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Adakah keyakinan kelas tak langgar? Nanti berpikir nanti tuan, oh ya ada keyakinan saling menghargai misalnya. Oh, saya melanggar nilai keyakinan saling menghargai Pak. Nah itu kita tahu itu apa kita langgar. Nah, selanjutnya kita tanya lagi. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, ya, kekacauan ini, kira-kira apa tindakan yang bisa kamu perbuat supaya ini masalah selesai dan tidak terjadi lagi. Di situ nanti anak-anak akan berpikir, oh pertama saya meminta maaf dulu Pak sama teman saya karena ternyata saya mengganggu mereka. Yang kedua, mungkin saya akan mencari kesenangan yang lain tanpa mengganggu teman-teman saya. Kalau murid-murid kita sudah ada level sudah sampai di level itu, kita sukses menjadi posisi manajer. Kita sebagai guru sukses itu berposisi sebagai manajer. Tetapi ada penekanannya tadi, dalam posisi manajer kita sewaktu-waktu bisa kembali ke posisi teman dan pemantau ketika itu dibutuhkan. Jadi bukan berarti dari 5 ke posisi tadi ini manajer yang paling benar ya, seakan-akan 4 posisi lain tadi ini sudah tidak boleh kita lakukan ya, tidak seperti itu. Manajer itu harapan kita, tetapi posisi pemantau dan teman sewaktu-waktu kita boleh ambil ketika momennya diperlukan. Dan untuk kasus yang betul-betul tidak bisa ditangani lagi ya, penghukum sebenarnya boleh kita lakukan, tetapi itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir posisi penghukum ini untuk yang kategori ekstrim lah kira-kira tidak bisa lagi tertolong ya, penghukum boleh sah-sah saja dilaksanakan, tetapi merupakan opsi yang paling terakhir. Tapi yang ini baik, kira-kira materinya sampai ke situ, masih ada setengah jam lagi ternyata. Nah, ada pertanyaan sampai sini dulu, silakan. Atau ada yang mau berbagi, ada yang mau ceritakan kasusnya di kelas seperti apa, kita selesaikan sama-sama. Nah, kalau tidak ada, coba kita perhatikan ini. Nah, ini tadi, ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang dipercaya. Kita percaya itu adalah hal yang baik. Salah satunya, ya, nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Beriman, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis, ya. Nah, ini nilai yang kita usahakan tanamkan ke murid-murid kita. Dan bukan cuma profil pelajar Pancasila, banyak nilai-nilai yang lain. Toleransi, rasa hormat, dan seterusnya. Pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan nilai-nilai seperti ini. Tinggal kita tularkan ke murid kita supaya mereka paham dengan nilai-nilai ini. Cinta Tuhan, kepemimpinan, rendah hati, kesatuan, ya. Banyak sekali. Dapat dipercaya, pendengar yang aktif, nah, empati lah ini. Salah satu yang empati, simpati dan
empati, kontrol diri. Anak-anak yang berkelahi, yang emosinya sependek sumbunya, kontrol dirinya harus ditekankan. Ya. Peduli, rajin. Nilai kepedulian kita ya, salah satu nilai yang penting, termasuk peduli pada lingkungan. Karena lingkungan kita juga ini sangat rawan kotor sekali. Hotspot dulu. Mati hotspot. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Salah teknis. Yang terjadi. Ya, silakan Bu bertanya untuk mengisi kekosongan. Ya, silakan Bu. Bagaimana itu? Bagaimana dengan si Ibnu? Ya, terima kasih. Mungkin bukan bertanya, tapi mungkin sekedar sharing tentang kondisi kelas 8B di sana. Kita sudah hampir 2 bulan masuk dan segala macam cara sudah diberikan kepada si Ibnu, si Erlangga, Awe. Bahkan sampai ya mungkin saya salah, sampai saya bawakan saya sapu masuk. Karena betul tidak bisa nih. Saya sudah gunakan cara lembut, saya sudah gunakan cara menghubung segala macam, tapi atau bagaimana dengan teman-teman yang lain? Si Ibnu dan si Erlangga geng, buat kerasnya juga bilang begini. Cek, terima kasih atas Ibu Reski yang sudah memberikan bahan diskusi. Ini kasus yang menarik ini. Ya, kasus ini sebenarnya bukan barang baru, ya, barang lama. Mulai dari kelas 7 mereka yang sudah menunjukkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, pertama kita, kalau saya tinggal dulu apa kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi kasih. Dari 5 kebutuhan dasar tadi itu apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup, rasa cinta, penguasaan, kebebasan, apa yang satu? Bertahan hidup, penguasaan, rasa cinta, kebebasan. Apa yang satu saya lupa ya? Waduh, bahaya itu kalau 5-5-nya tidak terpenuhi, ya. Iya. Iya. Kalau Erlangga itu, kalau saya perhatikan Bu, dia sebenarnya dia ingin kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar yang mungkin kurang terpenuhi, dia rasa cinta dan kasih sayang selalu ingin diperhatikan. Dia teman-teman. Iya kan? Kalau bicara dengan kayak baik-baik kayak kita dari dia. Iya. Kalau misalnya dia membersihkan di pagi hari itu, dia sebenarnya mau cuma itu saja, tapi harus didatangi dulu sama teman-teman perempuannya, seakan-akan dia mencari perhatian. Jadi dari kasus ini bisa kita diagnosa, oh ini Erlangga sebenarnya dia kurang kasih sayang. Misalnya di sekolah kan, di rumah kan, di lingkungan seperjalanan. Oh, Erlangga ini butuh orang yang mencintai dia. Iya. Dia butuh orang yang memperhatikan dia. Bagaimana caranya memperhatikan dia dalam kelas banyak tingkahnya? Ya, dia selalu pasti akan mencari cara supaya dia diperhatikan. Biasanya itu perempuan yang butuh dicintai. Itu dia barangkali yang bersifat laki-laki. Sama dengan Ibnu tadi, ya. Ibnu juga hampir sama dengan Erlangga. Dia kekurangan kasih sayang kalau saya menurutku. Kacamata saya, dia haus akan rasa cinta dan kasih sayang. Salah satu kebutuhan dasar. Yang jadi pertanyaan lagi, ini kan itu anak guru tadi. Ya. Kenapa mamanya tidak taruh di sekolahnya? Karena bawa ke sini. Nah, itu pertanyaan pertama waktu Ibnu masuk ya, dan kayaknya belum terjawab sampai sekarang. Iya, ada juga begini. Bawa ke situ dia juga minta ampun. Nah, ini yang menjadi bahan refleksi mungkin Bapak Ibu sekalian tadi. Ketika orang tua sudah menyerah, seharusnya kita tidak berada di posisi seperti itu. Justru kita harus bekerja sama dengan orang tua.
Kalau orang tua saja sudah menyerah, ya bagaimana kita berkolaborasi? Nah, harapannya kita kan harus berkolaborasi nih, guru, orang tua, pemerintah, dan warga sekitar. Karena anak kita kan bukan cuma di sekolah, dia di sekolah, di rumah, di tempat bermainnya. 3 tempat utama dia beredar. Jadi kalau guru saja yang mau bekerja, ya setengah mati memang. Makanya harus kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Harus kolaborasi. Iya, harus kolaborasi demi kebaikan anaknya, bukan demi siapa-siapa, bukan demi siapa-siapa, demi kebaikan anaknya. Dan inilah resiko pekerjaan kita sebagai guru. Ya. Mau tidak mau inilah resiko pekerjaan kita. Besar memang, dan seharusnya besar juga apresiasinya dari pemerintah sebenarnya. Kalau orang tuanya tidak mau kolaborasi, konfrontasi saja. Oke, terima kasih Ibu Res, bahan diskusinya menarik sekali. Nah, kita lanjut ya, sambil mencari bahan diskusi nanti kalau ada. Coba kita latihan-latihan sedikit dulu, tugas mandirinya antara hukuman dan atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kasus terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Coba kita pilih hukuman ya. Kalau misalnya Ya, sanksi. kalau misalnya kita sudah ada kesepakatan. Betul. Betul itu baik. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali. Karena tidak, salah satu cirinya biasa hukuman itu tidak nyambung hukuman dengan perbuatan, tidak nyambung. Kalau itu tadi pertama kan masih nyambung gitu. Oh, saya tidak akan terlambat karena memang kasusnya terlambat sekolah. Ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, coba. Betul, Pak. Ya, karena ada korelasi antara tindakan dengan konsekuensi yang diberikan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, betul, hukuman. Tidak nyambung masker dengan push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Sanksi konsekuensi. Betul ya. Ada nyambung. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena menngobrol dengan teman. Hukuman. Sekali hukuman ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ah, bagus sih. Ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita konsekuensi. Hukuman ya. Waktu kemarin apa ruang kolaborasi dengan fasilitator, saya termasuk orang yang memilih hukuman tadi. Saya juga salah pada saat itu. Menurut ya? Oh, benar. Saya termasuk orang yang memilih apa konsekuensi. Dan saya salah pada hari itu. Dia berkorelasi dengan alasannya dengan sepatu. Sama dengan Kemarin di ruang kolaborasi berdebat kita juga kemarin. Sanksi ini, hukuman ini. Sekarang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki, mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas hukumannya. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Atau hukuman? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini jelas konsekuensi ya. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Mencederai teman di lapangan, disuruh duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru. Iya. Hukuman. Konsekuensi. Ya, terakhir kali ini. Karena guru orang tahu nih benar nih.
Selain kayak gini Pak, terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit. Nah, siapa yang masih ingat waktu corona dulu? Pembelajaran daring ya, online. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini jelas konsekuensi ya. Jelas konsekuensi. Oh, satu lagi ternyata. Nah, berulang lagi ini lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Sanksi. Konsekuensi ya, karena nyambung sebenarnya terlambat hadir, jadi membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, hukuman. Ya, oke. 10/14 ya, lumayan lah. Ya, di atas 100%. Nah, jadi dari hasil ini Bapak Ibu kita sudah berarti bisa paham apa sanksi, apa hukuman. Dan harapannya kita minimal kita berada di posisi sanksi atau konsekuensi. Tindakan yang kita berikan kepada murid kita itu nyambung dengan apa perbuatan kita. Ya, begitulah kira-kira ilmu yang kami hanya menyampaikan. Bukan dari kami, tapi kami hanya menyampaikan. Pas 1 jam? 1 jam dulu? Belum Pak. Ya? Belum? 15 menit. Oh, 15 menit nih. Oke. Ya, kenapa? Putusnya begini, waduh, udah lama. Keluar masuk nih. Waduh, bahaya ini. Oke, ada yang mau berbagi lagi selain Ibu Reski tadi kasus-kasusnya di kelas? Termasuk yang kelas 7 ada saya lihat juga kayak Erlangga, kelas 7C, Emrehan sama Sapaa. Itu kebutuhan dasarnya dia selalu mau berinteraksi dengan temannya. Ya, berinteraksi. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kesalahan saya ketika melakukan aksi nyata di disiplin positif PMM. Nah, setelah jadi keyakinan kelasnya, saya berhenti sampai di situ. Ternyata tidak. Ada pendalaman yang harus selalu dilakukan. Periodenya terserah, entah itu seminggu sekali, terserah periodenya. Pendalamannya bisa memakai metode seperti ini. Metode tampak seperti dengan tabel tidak tampak seperti. Misalnya tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering berlambat. Jadi kita melatih anak-anak bagaimana dia mendalami keyakinan yang kita sudah sepakati. Selain ini, tabel tampak seperti ada juga tabel bagan Y, tabel Y, ya, yang isinya 3 komponen dasarnya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, ini kalau kita mau bahas tidak cukup waktunya sebenarnya. Nanti kalau kita mau bahas sama-sama, ya, entah itu berkelompok atau privat, terserah nanti kita laksanakan. Nah, intinya kita hari ini sudah tahu, ternyata setelah keyakinan kelas tidak berhenti sampai situ. Ada pendalamannya yang harus selalu diulang-ulang. Ada kemarin guru di SMA 3 Palopo waktu elaborasi Pak bersama dengan instruktur. Kalau instruktur itu berarti tingkatnya sudah tingkat nasional. Dia mengeluh, bagaimana itu Pak? Bagaimana itu Bu? Kalau sudah dilakukan validasi, sudah dilakukan stabilisasi, sudah restitusi, tetapi itu anaknya begitu terus. Apa yang salah? Ya? Salahnya dia. Apa yang salah? Padahal kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Apa jawabannya instruktur? Refleksi dulu. Apakah restitusi yang kita lakukan sudah sesuai? Dan yang kedua, nah itu menghukum tadi, seperti yang tadi, jalan paling terakhir. Jalan paling terakhir. Nah, kemudian setelah kita refleksi apa yang salah, kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti. Itulah resiko pekerjaan kita sebagai guru. Silakan diterima. Nah inilah gunanya pendalaman tadi. Pendalaman. Semangat nih. Oke. Nah sekarang coba kita mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, anak TKB, selalu
berlari keluar kelas menuju jalan raya. Ya. Orang tuanya pasti saya paling nih kalau saya anak ubin. Kalau saya selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom di bawah. Apa responnya Bimo ketika berada di kasus begini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan dasar apanya yang kesenangan? Nah, betul. Kebutuhan kesenangan yang dia berusaha penuhi. Jadi kalau kita sudah tahu dia kesenangan yang kurang, bagaimana cara guru menciptakan proses pembelajaran, lingkungan yang menyenangkan? Harusnya kita kejar-kejaran. Capek gitu ya kalau kejar-kejaran. Nah, kalau responnya Bimo, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Betul. Dia kurang cinta dan kasih sayang. Ketika dia dikejar sama ibu gurunya, dia merasa oh nggak cintai ke ibu guru karena takut melihat saya kecelakaan misalnya. Kalau ekspresinya atau kata-katanya aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Coba. Nah, dia butuh divalidasi. Dia butuh diakui. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dia butuh hal baru. Bosan empat perempuan. Artinya kita sudah bisa mengetahui apa kebutuhan dasarnya mereka. Jadi kalau ditahui kebutuhan dasarnya mereka dia bosan, berarti ganti metode pembelajaran supaya dia tidak bosan. Gitu. Tapi jangan lari-lari ya, jangan lari-lari cari itu. Kecuali Pak Mutar, ya memang kontennya dia lari. Bagaimana Olin? 8 menit Pak. 8 menit lagi? Oke, pas 8 menit coba kita nonton video bagaimana cara melaksanakan restitusi ya. Yang harapannya kita akan berada di posisi itu semua. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Mari kita, tapi tidak berarti kita tidak bisa. Mari kita sama-sama terus belajar. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini ada contohnya, ada contoh videonya. Ya, lagi 8 menit pas-pas, ini kayaknya videonya sekitar 8 menit juga. 10 menit sama pembukaan. Waduh, Telkomsel. Validasi. Oh tidak. Dan ini kebutuhan dasar ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk mulut kita, termasuk kita sebagai manusia. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ya, kebanyakan kayaknya kebutuhan dasar hidup ya, bertahan hidup. Duit. Biologis juga sih. Contoh satu. Oke, kita sambungkan ke speaker supaya kita bisa dengar suaranya. Iya, tapi tidak banyak dari kita juga yang kebutuhan kasih sayang juga kurang terpenuhi. Ya? Ya, mari kita sama-sama saksikan bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan. Siang Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Menstabilkan identitas. Seakan-akan diiakan pendapatnya hanya untuk semata-mata menstabilkan
stabilkan dulu. Ya. Ya. Kalau dia lagi emosi itu. Ya, dia lagi emosi. Tapi tidak berarti itu benar. Ya. Marah-marah itu maksudnya. Kan kemarin anak kasih bunyi syukur di sana bilang oh iya Pak. Tidak seperti itu. Dan seperti itu. Tapi distabilkan dulu. Kalau dia sudah stabil, kalau dia sudah stabil, Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? ini mengidentifikasi apa kebutuhan dasarnya. Kenapa dia melakukan itu? Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Disinilah validasi tindakan yang salah. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Itu yang kebutuhan dasarnya, mempertahankan harga diri. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, di sini dia sudah ada tenang. Dia sudah ada tenang. Karena dia apa ya? Bahasa fokusnya dipotongin dulu. Boleh down dia. Dipotongin dulu ceritanya. Nanti kalau dia sudah tenang, baru kita ke situ masuk. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Di sini baru masuk. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, tapi tidak semua siswa kita bisa seperti ini. Tidak semua siswa kita bisa seperti ini. Kemarin ada pertanyaan bagus sekali. Bagaimanakah kalau ada siswa yang tidak bisa atau sisi kognitifnya tidak sampai seperti ini? Ya, jawabannya bangun terlebih dahulu hubungan dengan siswa tersebut. Bangun kepercayaan dulu. Kalau muridnya sudah percaya sama gurunya, insya Allah bisa jadi sedikit demi sedikit. Itu jawabannya. Kemarin ada yang bertanya juga seperti itu. Kan anak-anak kan level kognitifnya beda-beda. Tidak semua anak bisa berkata-kata seperti ini. Iya. Jadi kalau mungkin kayak Erlangga, mungkin Ibnu, mungkin ya, tanpa menyudutkan anak kita ya. Contoh saja ini contoh, tanpa menyudutkan beliau-beliau, kita dekati saja dulu. Yang bahasanya bisa, oh ini anak ternyata mau elus-elus, mau disayang-sayangi. Dekati seperti itu saja dulu. Nanti kalau dia sudah percaya kita, jeleknya dari kalau terigu ambil itu sampah di ujung sana, dia pasti pergi ambil karena dia sudah percaya sama kita. Gitu. Untuk kasus yang seperti Erlangga, ya. Tapi kalau kasus yang bisa seperti ini, kita tangani seperti ini, ya. Kita tangani seperti ini. Oke, satu jam mungkin. 1 menit Pak. 1 menit lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah luar biasa sekali sebenarnya pengetahuan kita bertambah. Pertama kita tahu apa itu disiplin positif. Disiplin yang muncul dalam diri bukan karena orang lain. Yang kedua, teori motivasi. Bahwa orang melakukan suatu pekerjaan ada 3 dasar motivasinya. Menghindari hukuman, ingin dipuji,
Dan yang ketiga, karena memang menjalankan keyakinannya. Yang ketiga, ada keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, dibentuk kalau kita mau melaksanakan segitiga restitusi. Yang keempat, ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang 5 kebutuhan tadi itu sama-sama kita pahami. Mari kita pakai itu bukan hanya untuk murid kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah tahu kebutuhan dasarnya ini orang, insya Allah kita tahu masukin ini orang sebenarnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum sampai manajer, yang harapannya kita akan berada di posisi manajer. Tetapi sewaktu-waktu kita bisa kembali di posisi teman dan memantau jika kondisinya membutuhkan. Dan penghukum adalah langkah paling terakhir ketika sudah tidak ada pilihan lagi. Kayaknya itu memang langkah terakhir. Nanti dari langkah lain masalahnya ini Pak. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Harapannya kita bisa menjalankan segitiga restitusi sehingga di SMP Negeri 3 Malangke Barat bisa tercipta budaya positif. Itu harapan besar kita Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa kita jalankan. Adapun yang belum tuntas, mari kita sama-sama kolaborasi. Diskusi setelah pertemuan ini boleh sekali. Kita terbuka. Tidak ada istilah CGP dan bukan CGP. Kita sama semua jadi guru, ya. Sama-sama jadi semua guru. Baik, demikian segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.